Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua dari mata kuliah Geofisika Ekonomi Manajemen. Kita ulas dulu ya yang sebelumnya ya tentang konsep dasar manajemen. Manajemen itu berasal dari kata manage yang berarti mengatur, mengurus dan atau mengelola. Kemudian dalam manajemen ini menerapkan beberapa fungsi. Fungsinya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, di mana dalam proses ini ada penggunaan ilmu maupun seni. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Kemudian ini kemarin kita sudah bahas tentang dalam menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan manajemen ini, maka kita menggunakan beberapa pendekatan. Dari keilmuan itu menggunakan pendekatan rasional, logika, dan dari seni itu menggunakan gabungan intuisi, pengalaman, dan insting pribadi. Kemudian dasar kemampuan manajemen yang harus dipunyai adalah teknis, konseptual, diagnostik, komunikasi maupun interpersonal ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta ada pengambilan keputusan maupun manajemen waktu. Ini sangat penting untuk kalian kuasai nantinya sebagai persiapan kalian menghadapi dunia kerja. Kemudian ini beberapa elemen dasarnya mulai dari sifat sampai ke tujuan. Yang perlu kalian ketahui bahwa dalam manajemen ini ada faktor penting yang berhubungan dengan sumber daya manusianya, kemudian faktor produksi lainnya seperti material maupun dana atau materi yang berhubungan dengan uang ya. Kemudian ada proses yang dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan sampai ke pengendalian atau pengawasan. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Prinsip manajemen ada dua, yaitu sebagai usaha sekelompok manusia, dan yang kedua adalah ada tujuan yang mau dicapai atau ingin dicapai. Jadi ada aspek yang perlu diketahui adalah manajemen sebagai proses, kemudian ada tujuan yang ditetapkan, kemudian bagaimana bisa mencapai tujuan itu dengan efektif maupun efisien. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi intinya fungsi manajemen itu dari beberapa pakar tuh ada perbedaan di bagian actuating atau pelaksanaannya, yaitu berbagai macam, tapi intinya itu dapat ditarik 4 garis besar: planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini rinci-rinciannya ya, mulai dari planning sampai ke organizing dan lain-lain. Jadi intinya ada 4 yang disepakati sama, yaitu POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini adalah fungsi manajemen dan harus ada dalam proses manajemen suatu instansi atau lembaga ya. Ini fungsi operasional mulai dari SDM sampai informasi, dan pimpinan manajemen disebut dengan manajer yang berfungsi sebagai pemimpin, sebagai pengatur informasi, serta sebagai pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan ini yang diperlukan adalah jika dilihat dari ilmu yaitu menggunakan rasionalitas, dan jika dilihat pendekatan seni itu menggunakan insting atau intuisi yang dimiliki. Nah, ini kita kemarin terakhir sampai ke piramida manajemen ya. Jika kalian bekerja sebagai engineer, kalian adalah dianggap sebagai individual contributors. Kemudian nanti ketika kalian bekerja, harapannya kalian juga menapaki jenjang atas dari piramida ini, naik ke first level management. Ini sudah dipimpin oleh office manager atau supervisor. Kemudian nanti bisa naik lagi ke middle level management sampai ke akhirnya top management. Jadi di sini pengetahuan tentang manajerial ini sangat penting. Selain kalian mempelajari
geofisika, tapi menyiapkan kalian ketika bekerja nanti tidak hanya sebagai individual kontributor, tapi kalian juga bisa menapaki jenjang manajemen, level manajemen yang lebih tinggi lagi. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini menurut J.R. Terry ya, bisa digambarkan seperti ini. Fungsi manajemen ada POAC, kemudian ada target, yang paling atas itu kan target yang akan dicapai secara efektif maupun efisien, dan ini adalah proses dalam mencapai sasarannya. Jadi sasaran itu ukuran keberhasilan. Kemudian perlu metode tadi ada seni dan ada ilmu atau ilmiah. Kemudian di bawahnya itu diberi ada fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target di atas, dengan menggunakan tentunya sumber daya yang dimiliki M1, M2, M3, M4 sampai ke yang bawah ya. Jadi ada penggunaan dari sumber daya manusianya, kemudian dari materialnya, alat produksi, peralatan, macam-macam yang mendukung sehingga fungsi manajemen itu terlaksana dengan baik. POAC dan metode yang digunakan juga secara ilmiah maupun seni oleh terutama bagi pimpinan manajemen, sehingga bisa sama-sama mencapai target yang efektif dan efisien. Jadi seperti itu gambarannya manajemen oleh J.R. Terry. Kemudian kita akan membahas yang pertama tentang perencanaan ya. Jadi ini menceritakan bahwa agar individu yang bekerja sama pada kelompok atau organisasi dapat berprestasi secara efektif, maka diharapkan mereka harus tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Jadi di sini apa yang harus dicapai, kapan, di mana, bagaimana itu sudah ditetapkan dalam proses perencanaan. Kemudian dalam perencanaan ini menurut Siagian ya, Dr. Siagian, ini menjelaskan tentang proses pemikiran dan penentuan secara matang apa yang dikerjakan yang akan datang, tujuannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan tentunya. Jadi kalau tanpa rencana, maka manajer tidak dapat mengetahui bagaimana harus melakukan organisasi SDM dan sumber daya yang lainnya dengan baik. Jadi harus dibuat rencana, mau diarahkan kemana anggota-anggotanya untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Kemudian rencana ini jadi proses, jadi menjadi pedoman bagi organisasi dalam menggunakan sumber daya yang diperlukan. Kemudian anggota organisasi ketika melakukan berbagai kegiatan itu sesuai dengan prosedur untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian anggota organisasi juga bisa memonitor, mengukur kemajuan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa rencana ini menjadi pedoman. Jadi kalau misalkan kalian lihat di setiap instansi pasti ada bagian khusus perencanaan. Di ITERA pun demikian. Jadi ada khusus bagian divisi perencanaan, dan itu ada kepalanya sendiri yang mengatur dari perencanaan. Jadi ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka pendek ya, dan bagaimana caranya. Jadi ada termasuk rencana strategis dari suatu instansi itu, apa yang ingin dicapai itu masuk ke perencanaan. Jadi dengan dana sekian, kemudian apa yang akan dicapai dengan menggunakan sumber daya manusia sekian, itu semua diatur dalam perencanaan ini. Macam-macam perencanaan ada dua. Yang pertama ada rencana strategi, kemudian ada rencana operasional.
Rencana strategi ini dia mencakup ada visi, misi, sasaran 4-5 tahun ke depan. Jadi yang dituangkan dalam bentuk visi misi itu namanya rencana strategi ya. Kemudian ada strategi dan kebijaksanaan seperti apa itu masuk ke strategi. Kemudian ada namanya rencana operasional. Rencana operasional ini mengacu, jadi pelaksanaannya, operasionalnya itu mengacu pada rencana strategis. Nah ini bisa dibagi lagi ya, kalau menurut waktunya itu ada rencana jangka pendek itu kurang dari setahun, rencana jangka menengah itu antara 1 sampai dengan 5 tahun, kemudian rencana jangka panjang ini bisa mencapai lebih dari 5 tahun atau 25 tahun. Kemudian di sini rencana ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, maka sebaiknya dilakukan perencanaan yang berupa partisipatif, artinya menggunakan banyak elemen untuk membuat pedoman ini ya. Jadi di sini butuh sekali masukan dari berbagai macam divisi yang ada dalam instansi tersebut. Walaupun ini prosesnya lama, tapi tidak mengurangi persoalan dan akhirnya bisa menumbuhkan komitmen di antara semuanya. Jadi dalam perencanaan sendiri itu ada istilah perencanaan top down dan bottom up ya. Top down itu dia berasal dari pimpinan ke bawah. Jadi dari pimpinan memberikan komando, memberitahukan bahwa ini harus membuat perencanaan seperti ini dari atasan ke bawah. Tapi bottom up ini menjaring aspirasi dari bawahnya gitu. Jadi dari staf-staf yang ada di bawah itu melihat apa yang diperlukan, kemudian yang sesuai dengan visi misi tentunya nanti diberikan ke atas, disalurkan ke atasnya, pimpinan ke atasnya, kemudian nanti mana yang akan diambil tentu atas persetujuan dari pimpinan. Dan di sini bottom up karena dari bawah, maka prosesnya memang relatif lebih lama dibandingkan yang top down. Dan ini proses perencanaan bottom up ini berkembang. Jadi saat ini berkembang di era yang kompetitif dan sangat banyak diterapkan di berbagai instansi, termasuk dalam hal ini ITERA ya. Kemudian kalau yang top down ini ya, manajemen puncak itu menentukan tujuan secara luas dan membolehkan tingkat manajer untuk membuat rencana tapi menggunakan batasan tersebut gitu. Jadi penyusunan rencana itu diperhatikan bagaimana integrasi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan lain-lainnya. Dan ini beberapa yang harus ada di perencanaan. Yang pertama itu apa, kemudian apa ini merupakan tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian mengapa harus dilakukan, kemudian di mana hal tersebut harus dilakukan, kapan waktunya, siapa yang akan melaksanakan, dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan. Jadi di perencanaan ini mencakup 5W1H. Jadi yang perencanaan itu tadi ya, jadi setiap instansi, kelembagaan atau perusahaan itu menggunakan perencanaan untuk membuat manajemen yang baik, dan itu bisa tertuang dalam visi misi yang ada di website mereka dan di dokumen-dokumen mereka miliki ya. Dan pelaksanaannya mengacu kepada perencanaan tersebut agar tujuannya sama nih. Semua elemen yang ada dalam organisasi tersebut atau instansi tersebut itu mempunyai satu arah yang jelas gitu. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu dengan baik agar bisa mendukung dari ketercapaian tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan.
Oke, kemudian kita masuk ke pengorganisasian ya. Setelah kita membicarakan perencanaan, kita masuk ke pengorganisasian. Jadi ini tujuannya adalah diaturnya pekerjaan. Jadi pekerjaan, job-job desknya itu diatur, kemudian dibagikan di antara para anggotanya. Jadi diberikan pekerjaan sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan latar belakang agar bisa menghasilkan hasil yang baik. Sehingga tujuan organisasi itu dapat dicapai dengan efisien. Jadi pengorganisasian ini dia mencakup rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerjasama di antara para pejabatnya. Jadi diatur, dikelompokkan, ini bagian mengerjakan apa itu jelas gitu. Oke, kemudian proses pengorganisasian ini menyangkut 3 langkah utama, yaitu perincian seluruh pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi setelah menetapkan perencanaan tadi, dirinci apa aja pekerjaan yang harus dilakukan nih untuk mencapai itu. Kemudian dibagi-bagi beban pekerjaannya menjadi kegiatan yang secara logis dapat diserahkan kepada seseorang. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan mekanisme koordinasi pekerjaan. Jadi setelah dirinci, kemudian dibagi kepada orang yang memang punya background yang tepat, kemudian dibentuk koordinasi. Misalnya nih, nanti dari staf A itu akan memberikan laporan pertanggungjawaban ke manajer yang mana, kemudian nanti dari manajer akan beri pertanggungjawaban kemana. Nah nanti sebaliknya juga tugas dari atasan, dari top manajemen itu nanti ke bawahnya sampai ke memberikan komando, alurnya seperti apa itu dibentuk di mekanisme koordinasi pekerjaan. Tidak boleh semrawut gitu. Jadi harus sesuai dengan urutan yang dibuat gitu, organisasi yang dibuat. Kemudian di sini ada istilah pembagian pekerjaan ya. Ini bisa ada dua, ada job enlargement, ada job enrichment. Bedanya enlargement ini memperluas pekerjaan, itu diartikan usaha untuk menanggulangi masalah ketidakpuasan terhadap pekerjaan dengan cara menambah lingkup pekerjaan. Jadi pembagian pekerjaan pun ada istilah memperluas, jadi menambah lingkup pekerjaan, nggak hanya itu aja. Misalnya nih, sebenarnya perusahaan itu fokus untuk melakukan penambangan tembaga saja, tapi ini bisa diambil juga untuk menambah lingkup. Ini dilakukan juga penambangan di bidang lainnya, misalkan batu bara atau yang lain. Jadi ada usaha yang lain. Atau misalkan kalau di Unilever ya, itu kan nggak hanya sabun mandi tapi juga makanan juga mereka bikin misalkan. Jadi ada usaha-usaha seperti itu, seperti menambah hal yang bisa dilakukan untuk menambah income juga. Kemudian ada enrichment, itu memperkaya pekerjaan, usaha untuk menanggulangi masalah ketidakpuasan terhadap pekerjaan dengan cara menambah kedalaman pekerjaan. Kalau ini berarti pekerjaannya itu tidak bertambah, maksudnya secara kuantitas, tapi makin dalam, artinya makin rinci banget, detail dalam melakukan pekerjaannya. Nah kemudian ini ada istilah departementalisasi ya. Jadi di organisasi itu selain ada pembagian kerjaan, ada ini. Jadi di sini departementalisasi ini pembuatan struktur. Jadi manajemen puncak memimpin langsung operasional. Jadi di organisasi kecil itu seperti itu. Tapi bisa juga bentuk dasar kebanyakan organisasi itu ada lini dan staf, di mana bagian lini itu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan staf itu memberi bantuan. Jadi
di sini tuh manajernya itu benar-benar memimpin langsung pekerjaan untuk mencapai tujuan, dan staffnya itu memberi bantuan bagaimana bisa mensupport dari manajer puncaknya. Jadi langsung turun tangan lah manajer puncaknya. Kemudian ini kan ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini ada beberapa macam. Di sini ada dikenal dengan organisasi fungsional. Fungsional ini artinya ada sesuai dengan fungsinya, dengan misalkan nih yang berhubungan dengan teknik, kemudian dengan keuangan, operasi, kemudian umum, produksi, pemasaran. Jadi sesuai dengan fungsinya. Fungsi teknik berarti hubungannya dengan engineer, keuangan berarti mengurus keuangan gitu, produksi ya produksi, pemasaran ya pemasaran gitu. Nah di sini contohnya aja nih, ini di dalam suatu perusahaan nih ada presidennya, kemudian ada nanti wakil presiden yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Jadi setiap wakil presiden itu punya fungsinya masing-masing dari vice presidennya. Kalau di Tera sendiri misalkan ada rektor, kemudian ada wakil rektor. Ada wakil rektor bidang akademik, berarti mengurus akademik. Satu lagi non akademik, berarti yang berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya pokoknya segala sesuatu yang tidak terkait dengan akademik, bisa seperti itu. Kemudian kalau sudah besar lagi ya bisa macam-macam lagi, pokoknya sesuai dengan fungsinya. Ini ada beberapa kebaikan dan kelemahannya. Jadi kebaikannya ya memang analisis untuk masing bagian karena memang sesuai fungsi itu sangat tinggi. Kemudian pengembangan keahlian profesi dapat dikonsentrasikan pada masing-masing bagian. Jadi khusus keahlian profesi di bidang sumber daya manusia berarti perbaikan bagaimana mempunyai SDM yang bagus dan unggul itu bisa dikembangkan dengan baik. Terus kelemahannya, hasil akhirnya dipengaruhi oleh keberhasilan koordinasi antar bagian. Jadi antar bagian ini misalkan produksi dengan pemasaran ini harus sangat baik sekali koordinasinya agar bisa bagus hasil akhirnya. Kalau tidak ada koordinasi, ini jalan sendiri produksi, pemasaran jalan sendiri, tidak baik untuk organisasi tersebut gitu. Terus tour of duty antar departemen sukar dilaksanakan. Jadi di sini ya antara satu dengan yang lainnya ya intinya sih mirip yang di atas tadi ya, perlu kerjasama antar departemen dan memang antar departemen tuh butuh koordinasi yang baik dan lain-lain ya begitu. Kemudian ada istilahnya organisasi divisi, yang tadi fungsional sesuai fungsinya. Kalau ini organisasi divisi berdasarkan produk akhir atau wilayah operasional. Jadi ini produk akhirnya apa? Kemudian dengan wilayah operasional. Nah, di sini ada presiden, kemudian ada produk-produk industri. Berarti itu hasilnya produk industri, produk konsumen. Berarti produk akhirnya itu, kemudian ada produk militer. Nah, di sini jadi lebih ke pengelompokannya lebih seperti itu. Misalnya contoh aja ya, di ESDM, Kementerian ESDM itu dibagi beberapa wilayah operasional. Jadi ada bagian khusus untuk geologi kelautan, ada P3GL, jadi itu khusus kelautan. Kemudian ada yang khusus mineral tambang, itu ada PSDMBP. Kemudian khusus untuk minyak dan gas ada Dirjen Migas ya, dan lain-lain. Dan itu ada per produk maupun wilayah operasional. Berarti kalau yang di laut ya khusus di laut dan lain-lain. Kemudian ada juga perusahaan misalkan yang memberikan wilayah operasional langsung. Ini misalkan Petrochina di daerah Sumatera, misalkan di daerah
Ini contoh aja sih, jadi wilayah operasionalnya berarti di situ. Kemudian misalkan kayak dulu ada Exxon ya, Exxon Cepu gitu. Jadi ada beberapa bagian menuliskan wilayah operasionalnya atau produk akhirnya. Gitu. Jadi kalau di sini bukan fungsionalnya tapi lebih ke situ. Ya kebaikannya apa? Kebaikannya dapat mandiri setiap divisi ini. Ini kan kalau produk industri ya memang fokus ke situ gitu untuk produk itu. Kalau yang tadi misalkan P3GL ya berarti fokus ke data-data laut gitu. Kemudian pembinaan karir juga mudah dilakukan. Kalau kelemahannya akan ada duplikasi sumber daya mengakibatkan kebutuhan investasi maupun overhead menjadi tinggi. Duplikasi ini maksudnya misalkan ya untuk produk industri kan di sini juga butuh beberapa keilmuan yang banyak. Jadi produk industri berarti kan butuh engineer-nya, butuh mungkin keuangannya, butuh macam-macam di situ. Nah, di produk konsumen juga seperti itu juga butuh mungkin engineer-nya butuh di sini. Produk militer juga seperti itu. Jadi akan ada duplikasi, mau itu dari sumber daya manusianya ya, belum dari alat-alatnya. Akhirnya investasinya harus lebih banyak di sini gitu. Jadi kebaikannya ada lebih mandiri, tapi memang mengakibatkan investasinya juga lebih tinggi. Kemudian ada istilah organisasi matriks. Kalau organisasi matriks dia adalah gabungan juga dari fungsional maupun divisi. Organisasi matriks ini memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi bagi unit usaha menangani banyak proyek. Jadi kalau ini dipakai untuk yang banyak-banyak proyek itu. Jadi perlu penjadwalan yang baik dan dilakukan agar lebih menghemat kebutuhan sumber daya seperti tenaga ahli yang langka dan mesin yang mahal. Ini untuk matriks ini jadi gabungan ya, kalau dilihat dari presiden ini masuk ke ada manajer pemasaran, manufaktur, pengembangan, penelitian dan evaluasi kontrak. Kemudian ini ada bisnisnya, jadi nanti dibikin per proyek gitu. Jadi misalkan ini ada bisnis nomor 1 sampai ke 4. Misalkan bisnis nomor 1 nih batu bara misal. Nah, kemudian di sini bagaimana ini pengembangannya, bagaimana pemasarannya ya. Itu nanti dalam jangka waktu tertentu harus diselesaikan, tapi dengan manajer pemasaran yang sama. Ketika yang bisnis nomor 1 ini oke ya, kemudian masuk ke bisnis nomor 2 ini udah oke jangka waktu tertentu, kemudian masuk bisnis kedua nih, misalkan ini logam mulia gitu ya. Nah, ini juga nanti masuk lagi mulai dari pemasaran sampai evaluasi kontrak. Jadi di sini ada banyak usaha tapi berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih hemat gitu. Jadi lebih hemat, tenaganya sama, diatur secara fungsional, tapi mereka mengerjakan dari beberapa bisnis nomor 1 sampai ke 4 dan mereka di atas itu semua. Jadi setiap ini ada jangka waktu tertentu yang harus diselesaikan, kemudian beralih lagi ke proyek selanjutnya. Intinya bisa lebih menghemat ya. Ini kebaikannya ada beberapa. Untuk organisasi usaha yang banyak menangani proyek ya, ini tentu sangat menguntungkan ya, banyak pendapatan yang masuk dan juga lebih hemat untuk kebutuhan dari SDM-nya atau sumber daya yang dibutuhkan lainnya. Kemudian fleksibel untuk menghadapi naik turunnya demand dengan sumber daya yang tidak besar. Jadi permintaan naik turun itu ya tidak bermasalah karena punya banyak proyek atau bisnis. Kemudian kelemahannya sering terjadi komando ganda
yang membingungkan bagi karyawan operasional. Jadi komando ganda artinya ya banyak komando ketika misalkan ya untuk menjalankan suatu bisnis tertentu, nanti manajer pemasarannya ngomong apa, kemudian dari manufaktur memberikan arahan apa. Kadang-kadang dari staf dalam menjalankan itu juga perlu dipikirkan dengan baik mana yang harus didahulukan gitu. Jadi dan harus bagaimana menyiasati itu, karena semuanya bisa memberikan komando untuk menangani bisnis yang sama. Kemudian di sini ada namanya rentang kendali dan hierarki. Di sini rentang kendali ini diartikan sebagai jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada atasan. Jadi yang di bawahnya itu ada bawahan, staf-stafnya kemudian akan memberikan laporan ke seorang atasan. Nah, itu rentang kendali. Rentang yang terlalu luas berarti manajer terlalu memaksakan diri sehingga bisa mengakibatkan bawahan kurang pengarahan maupun pengawasan. Rentang terlalu luas itu artinya stafnya terlalu banyak nih. Jadi itu memaksakan diri, kasihanlah manajernya. Nah, tapi rentang yang terlalu sempit artinya cuma sedikit stafnya di bawahnya, mengakibatkan manajer kurang dimanfaatkan dan bawahan terlalu ketat diawasi karena sedikit ya, terlalu ketat. Jadi rentang yang sempit mengakibatkan organisasi menjadi tinggi dengan tingkat manajemen yang banyak. Nah, ini rentang kendali itu berhubungan dengan masalah koordinasi ya tadi. Jadi ini yang bawah melaporkan ke atas, yang atas memberikan komando ke bawah dan lain-lain. Jadi semakin besar, semakin luas rentang kendali, maka semakin besar jumlah bawahan dan tentunya akan semakin sukar melaksanakan koordinasi. Jadi yang pas-pas saja, secukupnya saja gitu, jangan berlebihan atau jangan terlalu sedikit gitu. Ini misalkan ya rentang kendali, ini ada direktur utama ya, yang dinamakan hierarki ini dari atas ke bawah. Kalau rentang kendali ini dari kanan ke kiri. Ini bisa dilihat direktur utama terdiri dari, ada di bawahnya direktur teknik dan direktur umum. Direktur teknik itu dibagi menjadi ada kepala bagian 1, 2, 3. Nah, ini direktur teknik ini melakukan pengawasan, controlling dan komando kepada kabak. Kemudian para kabak ini akan memberikan laporan ke direktur tekniknya. Kemudian dari kabak ini dia punya lagi kasih kepala seksi ya istilahnya. Ini ada 2. Nah, ini rentang kendali kan. Rentang kendali ini 2 kasih ini akan memberikan laporan ke kabak. Kabak akan melakukan controlling ke 2 kasih ini. Nanti dari kabak itu memberikan laporan ke direktur teknik. Nah, seperti itu. Jadi hierarki ini ya tadi dari tingkatan paling bawah sampai ke paling tinggi organisasi. Ke hierarki besar berarti organisasinya menjadi tinggi, jadi lebar tinggi. Nah, bentuk yang demikian tuh menyebabkan penyelesaian persoalan lambat. Jadi semakin hierarkinya tinggi ya tentu saja kan banyak pertanggungjawaban dari bawah ke atas, banyak komando dari atas ke bawah yang akan membuat dalam menyelesaikan persoalan itu akan menjadi lambat. Jadi harus dibikin seefektif mungkin dalam membuat hierarki maupun rentang kendali gitu. Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah gitu. Kemudian bagian yang berhubungan dengan ini adalah masalah koordinasi. Jadi selain struktur tadi yang berhubungan dengan koordinasi dan desentralisasi ini juga penting. Koordinasi itu menyatukan, menyelaraskan kegiatan yang ada sehingga semua kegiatan itu mengarah pada satu titik pencapaian tujuan dan tidak simpang siur atau saling menghambat. Beberapa perbedaan sikap dan cara kerja dapat menimbulkan masalah dalam koordinasi, antara lain
Pertama, bisa terjadi perbedaan dalam orientasi mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam koordinasi, apalagi kita ketemu dengan banyak orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda, banyak tentunya yang harus kita lakukan nih, yaitu menyatukan tujuannya, menyamakan tujuan yang ingin dicapai. Ini perbedaan orientasi ini sangat perlu diselesaikan dengan baik juga. Misalnya nih, dalam perbedaan orientasi ini, bagian keuangan nih kan berusaha melakukan penghematan untuk membantu keberhasilan usaha, tapi bagian produksi itu kan sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas barang. Padahal untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang itu butuh keuangan yang tentu mencukupi, sehingga akan saling berpengaruh dan perlu koordinasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dalam waktu, orientasi waktu. Ini misalkan manajer produksi ini kan harus segera diselesaikan kan, karena mengejar target. Tapi nanti ketemu dengan bagian penelitian dan pengembangan, itu kan mereka orientasinya jangka panjang untuk ke depan gitu. Ini akan perlu koordinasi juga. Kemudian ada istilahnya perbedaan dalam formalitas struktur. Bagian produksi menilainya dari kuantitasnya, jumlahnya, tapi dalam pembinaan sumber daya manusia ini kualitasnya. Jadi ada beberapa sudut pandang yang berbeda, dan ini perlu koordinasi agar tidak terjadi kesimpang siuran atau tidak saling menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Jadi agar koordinasi dapat berlangsung dengan efektif, maka perlu adanya kesatuan komando, unity of command, melalui rantai komando. Kemudian pemikiran bahwa pekerja tidak dapat bekerja untuk lebih dari satu bos. Jadi ini dikemukakan oleh Henry Fayol dalam 1 dari 14 prinsip manajemen. Jadi kesatuan komando itu berarti bahwa tiap orang dalam organisasi itu harus menerima perintah dari dan melapor kepada satu dan hanya satu manajer atau supervisor. Artinya ya pekerja itu bertanggung jawabnya dengan atasan, di atasnya itu satu orang gitu, tidak terlalu banyak yang dia harus bertanggung jawabkan kemana gitu. Kemudian manajemen klasik menekankan bahwa rantai komando harus berjalan berdasarkan skala prinsipal otoritas dalam organisasi. Berdasarkan prinsip tersebut diturunkan dari atas ke bawah. Kemudian koordinasi melalui komunikasi antar departemen, panitia maupun penghubung gitu. Jadi sangat perlu koordinasi dengan antar departemen agar bisa menghasilkan komunikasi yang baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada istilah desentralisasi ya, selain koordinasi. Ini tentunya semakin besar dan semakin luas jangkauan organisasi, maka menjadi lebih lamban. Desentralisasi itu memberikan kewenangan lebih tinggi kepada organisasi yang lebih bawah. Jadi menjadi kebutuhan untuk keadaan seperti itu. Ya ini misalkan ya ada memang hal-hal yang harus segera diselesaikan di tingkat bawah daripada harus ke atas, maka yang di bawah ini berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau dibawa ke atas lagi, ke bagian atasnya, mungkin akan penyelesaiannya akan lebih lama. Jadi perlu dilakukan desentralisasi ini untuk mempercepat dan memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan dekat dengan permasalahan. Jadi yang di bawah ini ada masalah, jika tidak perlu banget ke atas, bisa diselesaikan banget baik-baik di tingkat bawah ini, maka segera diselesaikan karena lebih dekat permasalahan. Kalau dibawa ke atas lagi nanti bisa lama. Kemudian meningkatkan semangat inisiatif dan pendidikan bagi manajemen bawah. Jadi artinya manajemen yang di bawah ini yang melakukan desentralisasi ini akan lebih semangat karena mereka mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah yang dekat dengan mereka.
Kemudian setelah kita membicarakan tentang organisasi, maka kita beranjak ke actuating atau penggerakan atau pelaksanaan atau pengarahan dan lain-lain ya istilahnya ya. Nah, actuating ini intinya menurut Terry ini mengatakan bahwa tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok ini mau berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan, itu pengertian dari actuating. Jadi melakukan usaha untuk agar bisa anggota di kelompok tersebut itu bisa mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian pengarahan ini atau directing ya istilahnya. Ya, actuating itu termasuk directing ya. Jadi dalam actuating itu ada directing, pengarahan. Itu mengintegrasikan usaha anggota sedemikian sehingga tugas-tugas dalam mencapai sasaran itu dapat diselesaikan, getting thing done. Intinya adalah memberitahu dan membuat anggota bisa melakukan. Jadi diarahkan, ini loh yang harus kamu lakukan gitu. Ini tugas dari pimpinan ya, manajer misalkan memberikan pengarahan ke stafnya. Ini yang kamu harus lakukan. Jadi mengarahkan agar tidak salah jalan gitu. Kemudian melakukan motivasi ya. Jadi selain pengarahan ada motivasi. Jadi di sini kalau dilihat bahwa motivasi itu bagian seni kalau di manajemen kemarin kan ya. Jadi itu juga bagian dari kita melakukan pendekatan komunikasi interpersonal kita ya ke orang, dan ini perlu dimiliki keahlian ini oleh para manajer. Jadi bagaimana bisa memotivasi lingkungan, ayo kita semangat ya. Ini bisa kalian lihat sebenarnya di beberapa instansi atau beberapa tempat ya. Ketika mau melakukan action tertentu, ini manajer suka mengumpulkan kan staff-staffnya, terus kemudian memberikan motivasi, ayo kalian kerja dengan semangat. Kadang-kadang dengan bertepuk tangan, dengan yel-yel atau apa, kadang sampai seperti itu. Intinya bagaimana itu bisa termotivasi, ayo kita sama-sama bergerak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai gitu. Dan ini pendekatannya beda-beda tergantung dari kepribadian si manajer tersebut gitu. Kemudian bisa juga motivasi itu misalkan ayo kebetulan pas ada keberhasilan, ayo kita makan-makan, kemudian ngobrol-ngobrol santai di waktu yang lain agar bisa menambah keakraban, dan di sela-sela itu kan memberi motivasi kepada para pekerjanya agar bisa makin semangat lagi dalam bekerja. Nah, ini beberapa pendekatan yang biasa dijumpai untuk memotivasi para manajer. Ini biasanya pertama melakukan pendekatan lingkungan, kemudian pendekatan produktivitas, pendekatan pemenuhan kebutuhan. Pendekatan lingkungan ya dia ngedatengin si staff-staffnya, kemudian memberikan kenyamanan lah di lingkungan staff-staffnya ini. Kemudian ada produktivitas ya, berhubungan dengan memotivasinya lebih ke bagaimana karyawannya ini bisa lebih bersemangat dalam bekerja, menghasilkan yang lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya dan lain-lain. Jadi itu ya yang berhubungan dengan actuating. Minimal dalam actuating itu ada pengarahan dan motivasi agar tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya agar bisa tentunya menghasilkan hasil yang memuaskan dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian controlling atau pengendalian, yaitu sebagai fungsi keempat dari fungsi manajemen. Tujuan pengendalian ini agar segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan tentunya. Jadi memastikan bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan jalannya ya, kemudian bisa menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Dan ini ada dua aspek dalam pengendalian ini. Yang pertama adalah pengawasan, jadi diawasi bagaimana keberjalanannya. Kemudian yang kedua adalah tindakan untuk melakukan koreksi. Jadi misalkan ada
kekeliruan di tengah jalan, selain mengawasi melihat ada kekeliruan, maka bisa diperbaiki atau dikoreksi. Nah, di sini Henry Fayol menyatakan bahwa dalam suatu usaha atau kegiatan, pengendalian yang dilaksanakan adalah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang ditentukan. Jadi semuanya berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebagai fungsi manajemen nomor 1 tadi. Kemudian menurut R.J. Mockler memberikan pengertian yang lebih jelas lagi. Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan perencanaan, merancang suatu sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar. Jadi di perencanaan kan ada standar yang sudah ditetapkan, seperti ini, dan itu dibandingkan, diawasi. Kemudian menganalisis kemungkinan misalkan ada penyimpangan antara pelaksanaan dan standar. Kemudian jika memang ada penyimpangan, maka diambil tindakan pembetulan atau perbaikan ya, agar kembali lagi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya agar semua sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya ini bisa digunakan secara baik, efektif dan efisien untuk bisa mencapai sasaran yang diinginkan ya, sesuai dengan perencanaan atau visi misi tadi. Itu. Kemudian jadi ada, kalau dirinci ya, itu ada 4 proses dasar pengendalian ya. Pertama, ada standar dan metode pengukuran. Jadi ditetapkan seperti apa itu di perencanaan ya sebenarnya, tapi ini masuk ke dalam proses dasar pengendalian. Jadi harus ada itu yang dipakai oleh bagian pengendalian ini. Kemudian mengukur hasil kegiatan yang dilakukan. Jadi diukur yang sudah dilakukan itu seberapa samanya dengan standar yang ditetapkan, sama atau berbeda gitu, dibandingkan. Kemudian yang ketiga, hasil pengukuran yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan. Kemudian misalkan ada perbedaan ya diinterpretasikan kenapa ada berbeda gitu. Kemudian dilakukan tindakan koreksi yang terakhir terhadap ya misalkan ada perbedaan tadi, diperbaiki lagi, sesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Ini contoh yang berhubungan dengan pengendalian. Contoh ya, kalau di Indonesia ada istilah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Jadi di dalam direktorat ini ada namanya pengawasan dan ada pengendalian. Pengawasan itu adalah usaha membandingkan apakah yang dilakukan sesuai rencana yang seharusnya. Dan pengendalian kan tindakan pengawasan, sebenarnya masuk ke pengawasan, tapi di sini diikuti dengan langkah perbaikan. Jadi ada proses perbaikan. Jadi di sini kalau dilihat proses dasar pengendalian itu dari menetapkan standar dan metode pengukuran, kemudian mengukur hasil kegiatan. Nah, jika kegiatannya apakah sesuai dengan standar, maka oke ya. Tapi jika tidak sesuai, seberapa jauh perbedaan yang dilihat, maka dilakukan tindakan koreksi, kemudian diperbaiki lagi gitu, dan sampai akhirnya bisa disepakati bahwa kegiatannya itu sudah sesuai dengan standar gitu. Ini kita pakai sebenarnya di geofisika ya. Jadi di manajemen itu juga seperti itu, dan di geofisika kan juga seperti itu. Kalau kalian melakukan pemodelan ya, kan ada standar yang ditetapkan, ada inputnya, nanti dilihat kan apakah dia sesuai nggak nih. Nah kalau sesuai oke, kalau tidak sesuai maka kita iterasi lagi ya sampai ketemu hasil yang oke. Nah jadi di sini ada 3 macam pengendalian dalam manajerial, yakni pengendalian awal, feed forward control, kemudian pengendalian proses, kemudian ada umpan balik atau feedback. Jadi pengendalian awal ya berarti di awal, kalau proses pas sedang berjalan, kemudian ada umpan balik ya sudah
lihat bagaimana standar yang ditetapkan apakah sesuai dengan hasil pengukurannya, maka ada feedback gitu. Nah, masing tipe pengendalian tersebut diterapkan pada bagian yang berbeda dari proses input menjadi output dalam kegiatan organisasi. Jadi ini ada istilah pengendalian awal, itu dilaksanakan sebelum aktivitas kerja dimulai. Jadi ini dipastikan nih apakah sudah tepat, sudah benar arahnya, sumber daya yang tepat dipakai, tersedia. Nah, ini dinamakan pengendalian awalnya adalah langkah pencegahan atau preventif. Kemudian ada pengendalian proses, ini bertujuan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, untuk itu ini lebih ke kayak monitoring gitu terhadap kegiatan yang berlangsung. Kemudian pasti ada toleransi atau batas yang masih diizinkan untuk ada penyimpangan sedikit-sedikit. Tapi misalkan penyimpangannya terlalu besar, tidak sesuai standar, maka harus dilakukan perbaikan. Jadi ini di sini ya ada pengendalian awal waktu di bagian rencana maupun organisasi, ya di sini input rencana organisasi. Kemudian waktu proses ya waktu sudah diolah gitu, dilakukan pelaksanaan atau actuating, dan akhirnya nanti dari sini akan keluar output yang diinginkan, yaitu tujuan tercapai ya, tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tercapai secara efektif maupun efisien gitu. Dalam proses pengendalian awal dan pengendalian proses ini nantinya ada feedback gitu. Jadi misalkan perlu perbaikan ya diperbaiki dulu sampai ketemu output yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tadi ada perencanaan, planning, tentang strategi. Jadi perencanaan strategis maupun perencanaan operasional untuk bisa mencapai tujuan, dan kegiatannya ada macam-macam, mulai dari menetapkan tujuan target organisasi, strateginya seperti apa, sumber daya diperlukan, sama standar atau indikator keberhasilan mencapai tujuan. Kemudian organisasi ya, organizing itu macam-macam, tadi bentuknya bisa kelihatan strukturnya, ada macam hierarki, ada seberapa rentang kendalinya ya, di situ pengorganisasian, bagaimana koordinasi dan desentralisasi itu membantu dari pembuatan organisasi ini gitu. Ini mulai kegiatannya mengalokasikan sumber dayanya, menetapkan tugasnya, dibagi tugasnya seperti apa ya, menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, dan menentukan sumber daya yang diperlukan itu seperti apa, dan itu dibuat sebaik mungkin gitu. Kemudian ada pengimplementasian atau istilahnya actuating boleh, atau pelaksanaan atau pengarahan atau directing ya. Ini intinya agar bisa dijalankan, semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa memotivasi orang pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga bisa bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini proses kepemimpinan paling diperlukan, pembimbingan, pengarahan, pemberian motivasi agar bisa mencapai tujuan yang efektif maupun efisien. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, intinya harus semua diarahkan pada ketercapaian tujuan. Kemudian di bagian pengendalian dan pengawasan atau controlling ini dipastikan bahwa kegiatan yang direncanakan kemudian nanti dibentuk organisasi sampai ke pelaksanaan itu berjalan dengan standar yang ditetapkan tuh sesuai gitu. Kemudian ini dievaluasi apakah
tujuan itu bisa tercapai, apakah pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu. Itu dilihat, dievaluasi, kemudian dilakukan koreksi atas penyimpangan. Jika memang ada ya dikoreksi, diperbaiki. Kemudian nantinya bisa memberikan alternatif solusi bagi pencapaian tujuan dan target organisasi ya. Di situ ada fungsi manajemen. Ini contoh-contohnya ya. Kalau berhubungan dengan operational management kemarin sudah saya jelaskan, jadi mulai dari sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, intinya dapat SDM yang unggul, terbaik. Kemudian produksi berarti menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Kemudian pemasaran, manajemen keuangan dan informasi, dan lain-lain. Jadi intinya sumber daya yang dibutuhkan itu setidaknya ada 6. Sumber daya dalam manajemen itu ada 6M. Pertama man atau sumber daya manusianya, kemudian money, uang, kemudian material atau material, kemudian ada machines, peralatan, kemudian ada metode atau teknologi yang digunakan, yang terakhir ada networking ya, pasar atau market ya. Jadi ada dari 6M yang perlu minimal dipunyai. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha tertentu, usaha sekelompok manusia. Kemudian hierarkinya ini sudah saya jelaskan, mulai dari bentuknya piramida tadi ada top management, kemudian sampai ke paling bawah ya, itu ada individual contributor gitu. Nah, kalian nanti bekerja tolong untuk bisa memikirkan juga jenjang karirnya kalian menapaki tangga-tangga itu, dan butuh komitmen dari kalian untuk mempelajari lebih dari apa yang kalian dapatkan sebagai sarjana geofisis gitu. Jadi ini ya beberapa peran manajer. Jadi di sini tadi kan ada top, kemudian ada middle manager, ada low manager ya. Jadi ada bagian paling tinggi ya memang ide yang paling tinggi dibandingkan action. Kemudian makin ke bawah ya idenya mulai berkurang, tapi ya lebih dari lah 50% idenya masih, atau 50-50 ya. Kemudian ada low manager ini lebih banyak action daripada ide. Nah di bagian akhir di kontributor tuh lebih bener-bener nantinya kalian sebagai sarjana teknik ya, kalian masuk ke individual contributor atau di sini namanya manajemen non supervisi. Ini bener-bener action aja gitu, idenya sedikit sekali gitu, karena lebih banyak menjalankan dari komando dari low manager ini. Jadi ini yang terakhir yaitu tentang kesimpulannya apa. Kesimpulannya adalah untuk tercapainya tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang baik, maka diperlukan manajemen. Jadi manajemen itu ilmu yang sangat diperlukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Ukuran pencapaian tujuan digunakan efektivitas, sedangkan ukuran pemanfaatan sumber daya yang baik digunakan efisiensi. Kemudian di sini kita berusaha, maksudnya belajar bagaimana manajemen itu diperlukan dan digunakan agar tujuan organisasi itu bisa terwujud secara efektif dan efisien tadi. Jadi ada kata kunci tersebut. Kemudian di sini manajemen proses menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi manajemen. Fungsinya apa aja? Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Oke, dari
situ